Ketika kita ingin mengendalikan pesawat udara, maka kita memerlukan lisensi. Setidaknya ada 6 lisensi, yang mana lisensi itu merupakan lisensi-lisensi dengan fungsi dan juga tingkatan yang berbeda. Sebagai pendahuluan, lisensi itu berarti pemberian izin. Pemberian izin untuk mengendalikan ataupun menerbangkan sebuah pesawat udara. Lalu, apa saja ke-6 lisensi tersebut? Yang pertama ada Student Pilot License, atau akronimnya itu adalah SPL. Di akhir masa ground school, di mana Anda belajar tentang teori-teori dasar dari penerbangan selama 4 bulan, Anda akan menghadapi ujian. Setelah menjalani proses belajar selama 4 bulan mengenai teori-teori dasar dari penerbangan, maka Anda pada tahap berikutnya akan menghadapi ujian. Di samping ujian akhir dari ground school, Anda juga harus bisa mencapai skor TOEIC minimal 400. Lalu apa itu TOEIC? Kita akan bahas tentang itu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Jadi setidaknya selain dari ujian akhir dari ground school, Anda juga itu harus dapat mencapai skor minimal 400 dari TOEIC atau TOEIC. Agak-agak susah pelafasannya, pengucapannya. Nah, setelah itu baru Anda akan mengantongi SPL atau Student Pilot License. Dan yang perlu Anda ingat bahwa lisensi ini hanya digunakan oleh siswa sekolah pilot untuk berlatih menerbangkan pesawat. Dikeluarkannya lisensi SPL itu hanya digunakan oleh siswa sekolah pilot untuk berlatih menerbangkan pesawat udara, belum diizinkan untuk benar-benar mengoperasikan pesawat. Yang kedua adalah Private Pilot License atau PPL. Setelah memiliki 60 jam terbang, baru di situ Anda bisa memperoleh PPL. Biasanya di sini beda negara, beda regulasinya. Ada yang menerapkan 40, mungkin 50, dan juga ada yang menerapkan 60. Itu beda negara akan berbeda regulasi mengenai tahap minimal atau capaian minimal untuk mendapatkan PPL ini. Namanya juga private. Anda diperbolehkan menerbangkan pesawat hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi lisensi PPL ini adalah lisensi yang membolehkan Anda menerbangkan pesawat, tetapi hanya untuk kepentingan pribadi. Boleh-boleh saja Anda mengangkut orang atau barang, tetapi tidak boleh menerima bayaran. Nah, jenis pesawatnya juga terbatas pada pesawat bermesin tunggal, misalnya helikopter. Waktu terbangnya juga terbatas hanya di siang hari. Untuk lisensi PPL itu kita ambil kesimpulan yang pertama, menerbangkan pesawat dengan lisensi PPL itu hanya untuk kepentingan pribadi. Tetapi di sini kita boleh saja untuk mengangkut orang ataupun barang, tetapi tidak boleh untuk menerima bayaran. Jenis pesawatnya juga itu terbatas hanya pesawat dengan bermesin tunggal. Misalnya seperti helikopter tadi ya, bermesin tunggal. Sementara untuk waktu terbangnya pun itu terbatas hanya di siang hari. Jadi setelah mendapatkan 60 jam terbang, Anda akan mendapatkan Private Pilot License atau PPL. Tetapi yang seperti saya omong sebelumnya atau saya sampaikan sebelumnya, bahwa mungkin berbeda negara akan berbeda regulasi untuk mendapatkan PPL ini. Ada yang 40, 50, 60 dan mungkin berbeda-beda untuk mendapatkan lisensi PPL ini, tergantung negara yang menerapkan regulasinya, seperti itu ya. Yang ketiga ada Commercial Pilot License atau CPL. CPL itu adalah persyaratan minimal kalau Anda ingin bekerja sebagai pilot di suatu maskapai penerbangan. Meskipun pilot CPL itu memiliki jam terbang yang terbatas. Tak hanya pesawat yang bermesin tunggal,
Anda juga boleh menerbangkan pesawat untuk membawa baliho dalam suatu acara, pesawat sewaan untuk barang maupun penumpang, pesawat pemotretan udara, pesawat untuk laporan lalu lintas, pesawat pemadam api, pesawat untuk penyemprotan kebun, maupun pesawat-pesawat tanpa kru yang lain. Untuk memperoleh CPL, setidaknya Anda sudah memiliki 200 jam terbang. Lagi-lagi, beda negara akan beda aturannya, beda negara akan berbeda regulasinya. Ketika seseorang sudah mendapatkan lisensi CPL ini, maka orang yang mendapatkan lisensi tersebut itu diperbolehkan untuk menerbangkan pesawat bukan hanya pesawat dengan mesin tunggal, tetapi Anda juga boleh menerbangkan pesawat untuk membawa baliho dalam suatu acara, atau pesawat sewaan untuk barang maupun penumpang, pesawat untuk pemotretan udara, pesawat untuk laporan lalu lintas, pesawat pemadam api, pesawat untuk penyemprotan kebun, maupun pesawat-pesawat tanpa kru yang lain. Nah, untuk memperoleh CPL itu setidaknya Anda sudah memiliki 200 jam terbang. Dan lagi-lagi di sini beda negara itu bisa beda regulasinya, beda negara itu bisa beda ketentuan dan aturannya. Mungkin di negara lain itu akan berbeda tentang regulasi untuk ketentuan mendapatkan CPL ini, seperti itu ya. Yang keempat, ada instrumen rating atau IR. Untuk memperbanyak jam terbangnya, itu seorang pilot dengan CPL dapat mengejar lisensi IR jika nantinya memiliki IR. Kamu bisa terbang di malam hari dan menambah jam terbangmu. Lisensi ini juga berarti kamu sanggup menerbangkan pesawat dengan hanya mengandalkan instrumen yang ada di pesawat, tanpa navigasi visual seperti pada penerbangan lintas samudra di jalur instrumen flight control. Lagi pula, akan ada saatnya di mana pilot harus mengendalikan pesawat dalam kabut, mendung, hujan deras, ataupun keadaan cuaca buruk yang lain. Selain IR, masih ada lisensi tipe rating yang lain sesuai dengan kebutuhan untuk menerbangkan jenis pesawat yang berbeda, seperti saat pilot beralih dari menerbangkan pesawat tipe Airbus ke Boeing. Lisensi yang keempat itu disebut dengan instrumen rating. Nah, bagi seseorang yang sudah mendapatkan instrumen rating, di sini Anda itu sudah bisa menerbangkan pesawat di malam hari untuk menambah jam terbangnya. Lisensi ini juga itu sebagai penguat dan juga sebagai pembuktian bahwasanya Anda sudah sanggup untuk menerbangkan pesawat dengan hanya mengandalkan instrumen yang ada di dalam pesawat tersebut tanpa navigasi visual, seperti pada penerbangan lintas samudra di jalur instrumen flight control. Lagi pula, akan ada saatnya di mana Anda harus mengendalikan pesawat di dalam kabut, mendung, hujan deras, ataupun keadaan cuaca buruk yang lain, yang mana cuaca-cuaca tersebut atau keadaan-keadaan tersebut menyebabkan Anda tidak bisa melihat visual daratan secara langsung. Yang kelima, ada multi engine rating atau MER. Disingkatnya kita baca MER, itu biar mudah. Rata-rata dari maskapai penerbangan itu menggunakan pesawat bermesin lebih dari satu, multi engine, yang kinerjanya lebih cepat. Dan supaya dapat menerbangkan pesawat komersial, seorang pilot harus memiliki lisensi MER, yang berarti pula pilot tersebut mampu menjaga keseimbangan kinerja seluruh mesin. Oleh sebab itu, jika Anda sudah memegang lisensi MER, kemungkinan memperoleh pekerjaan di berbagai maskapai akan terbuka lebar. Lisensi yang kelima itu adalah lisensi MER. Jika sudah mendapatkan lisensi ini, peluang untuk bekerja di berbagai maskapai itu sudah sangat terbuka. Karena jika seseorang itu sudah mendapatkan lisensi MER ini, berarti orang tersebut sudah dapat menjaga keseimbangan kinerja dari seluruh mesin
Karena pada dasarnya pesawat-pesawat komersil itu menggunakan pesawat yang mempunyai mesin lebih dari satu atau multi engine, multi mesin. Standarnya yang biasa kita temui itu ada dua di sisi kanan dan kiri. Nah, kalau seseorang sudah mendapatkan lisensi multi engine rating ini, berarti pilot tersebut sudah dapat menjaga keseimbangan dari kedua mesin tersebut, sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan di berbagai maskapai sudah sangat terbuka lebar. Dan yang keenam, ini lisensi yang paling tinggi ya di sini yang kita bahas hari ini, adalah lisensi Airline Transport Pilot License atau ATPL. Lisensi tertinggi ini bisa kamu peroleh atau bisa Anda peroleh setelah menempuh jarak terbang itu selama 1.500 jam. Apa istimewanya ATPL? Anda bisa bekerja dengan penerbangan terjadwal, terbang dengan 2 kru atau lebih, dan menerbangkan pesawat berpenumpang atau berkargo besar. Pada intinya, semakin banyak lisensi yang dimiliki, semakin bertambah pula jam terbang seorang pilot. Artinya, pangkat dan pendapatannya juga akan meningkat. Anda bisa mendapat lisensi pilot setelah lulus dari sekolah pilot atau sekolah penerbangan. Lisensi pilot juga bisa diperoleh setelah Anda lulus dari lembaga pendidikan aviasi. Dan itulah tadi keenam lisensi yang bisa diperoleh bagi Anda yang ingin melanjutkan studinya ke penerbangan sebagai pilot. Setidaknya pada tahap pertama kita bisa untuk mengejar SPL terlebih dahulu, yaitu Student Pilot License. Ketika kita sudah mendapatkan itu, maka yang kita kejar berikutnya, step yang berikutnya atau tahap kedua adalah kita kejar Private Pilot License atau PPL. Selanjutnya adalah Commercial Pilot License atau CPL. Selanjutnya ada Instrument Rating atau IR. Yang berikutnya, lisensi yang lebih tinggi lagi itu ada Multi Engine Rating atau MER, di mana MER ini tadi berarti seorang pilot tersebut sudah dapat menyeimbangkan kinerja dari mesin-mesin pesawat, karena pesawat komersil itu biasanya menggunakan pesawat dengan jenis pesawat yang memiliki mesin ganda, bahkan ada yang menggunakan 4 mesin. Dan pilot yang memiliki rating ini atau memiliki lisensi MER ini sudah bisa menyeimbangkan sistem-sistem pada mesin-mesin tersebut. Dan yang keenam adalah Airline Transport Pilot License. Ini lisensi tertinggi, yaitu ATPL. Dengan ATPL ini Anda juga bisa bekerja dengan pesawat yang terjadwal, terbang dengan 2 kru atau lebih, ketika seseorang telah mendapatkan lisensi ATPL ini. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini supaya semakin berkembang, dan sampai jumpa pada video berikutnya.